Halo semua, jumpa kembali dengan saya. Semoga kita semua selalu sehat dan ingat, jaga prokes ya. Kalau di video sebelumnya kita bahas Montessori, di video ini kita akan bahas mengenai filosofi Waldorf Steiner. Apa sih itu Waldorf Steiner? Waldorf Steiner merupakan filosofi pendidikan yang dikembangkan oleh Bapak Rudolf Steiner, seorang pria berkebangsaan Austria. Pada tahun 1919, beliau membuka sekolah untuk anak-anak pekerja pabrik rokok Waldorf Astoria di Jerman. Dan di tempat inilah filosofi pendidikan Waldorf dimulai. Oleh karena itu, filosofi pendidikan ini disebut Waldorf Steiner. Di dalam filosofi Waldorf dipercaya bahwa spirit, jiwa, dan raga harus bersatu. Dan hal ini tercermin dari moto pendidikannya yaitu Head, Heart, and Hand. Apa yang dikerjakan oleh tangan akan membangun kehendak atau willing. Apa yang meresap ke hati akan menjadi feeling. Dan apa yang masuk ke kepala akan menstimulasi proses berpikir anak atau thinking. Keunikan lain dari pendidikan Waldorf itu adalah pembagian siklus perkembangan anak setiap 7 tahun. 0-7 tahun, anak pada rentang usia ini belajar melalui proses imitasi. Mereka akan meniru apapun yang kita lakukan. Di sekolah Waldorf, biasanya guru dan anak-anak akan beraktivitas bersama-sama. Salah satunya adalah bercocok tanam. Anak dan guru akan bersama-sama menanam benih, merawat, dan juga memanennya. Pada tahap ini juga, anak akan diperkenalkan dengan cerita-cerita yang kaya dengan imajinasi. Usia 7-14 tahun. Di rentang usia ini, pendidikan disampaikan untuk memberikan gambaran keindahan kepada anak, bahwa dunia dan segala isinya ini indah. Materi pelajaran diberikan dalam bentuk yang artistik dan juga bermakna. Contohnya adalah ketika belajar mengenai anatomi tubuh manusia. Misalnya, tangan. Guru akan menjelaskan tangan tidak hanya secara fisiologis dan struktural, tetapi juga dari sisi spiritual, yaitu tangan diciptakan Tuhan itu untuk memberikan pertolongan. Tentang usia 14-21 tahun. Tahap ini disebut juga sebagai tahap sang ilmuwan atau saintis, karena anak sudah peka terhadap kebenaran dan kemampuan atau daya intelektualnya sudah menguat. Dalam filosofi Waldorf, seni memegang peranan yang sangat penting. Seni bukan mata pelajaran tambahan atau ekstrakurikuler, tapi memang menjadi bagian dasar dan penting dari semua mata pelajaran. Dulu ketika saya masih di sekolah, pada saat belajar mengenai deret Fibonacci, guru langsung memberikan barisan angka seperti 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Juga tidak lupa rumus untuk menebak angka berikutnya, tanpa tahu sebenarnya belajar deret ini untuk apa dan bagaimana aplikasinya selain hanya untuk mengisi lembar ujian. Pendekatan di sekolah Waldorf cukup berbeda. Setelah anak mengetahui urutan dan rumus Fibonacci, anak akan diminta untuk membuat pola geometri dari deret tersebut. Kemudian, pola geometri itu akan digunakan untuk membuat prakarya, salah satunya pola pada piring makanan. Selanjutnya, mengenai aplikasi. Akan dicari aplikasi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ternyata, salah satu aplikasi dari deret Fibonacci itu adalah pola perbungaan pada bunga chamomile. Imajinasi. Waldorf terkenal karena sangat mendorong anak untuk berimajinasi, terutama untuk anak rentang usia 0-7 tahun. Ketika membacakan cerita, orang tua atau guru tidak menggunakan ekspresi yang berlebihan. Ceritanya juga bukan cerita bergambar. Lalu, mainan atau boneka peraga yang digunakan sangat sederhana. Semua ini bertujuan untuk membuka imajinasi anak seluas-luasnya. Sekolah Waldorf dekat dengan alam, bahkan ada beberapa sekolah yang kelasnya benar-benar di ruang terbuka. Tujuannya agar anak bisa dekat dan belajar dari alam sekitarnya. Misalnya pada saat belajar tentang metamorfosis, mereka akan bisa langsung melihat ulat, kepompong, dan kupu-kupu secara langsung. Terkait penggunaan gadget, di kelas Waldorf ini sangat dibatasi penggunaannya.
terutama untuk anak dengan rentang usia 0-7 tahun. Media belajar hanya berupa buku, mainan, alat peraga, atau alat musik. Penggunaan gadget baru diperbolehkan untuk anak-anak yang sudah besar. Lalu mengenai buku pelajaran. Di sekolah Waldorf tidak ada buku pelajaran atau LKS. Anak akan membuat modul mereka sendiri yang berisi hasil pengamatan mengenai konsep yang dia pelajari dengan menggunakan ilustrasi dan bahasa mereka. Keunikan lain dari sekolah Waldorf adalah terkait guru atau wali kelas. Di sekolah pada umumnya, guru atau wali kelas akan diganti setiap tahun. Di sekolah Waldorf, wali kelas atau guru ini akan menemani anak dari kelas pertama sampai kelas terakhir. Harapannya, guru atau wali kelas tersebut akan bisa mengikuti dan memantau perkembangan anak didiknya setiap tahun. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like ya videonya dan subscribe channelnya. Terima kasih.